Salam selamat Sabtujan semua, jumpa lagi di channel Agung K3ku. Kali ini gue akan ngebahas bagaimana sih cara memasang APAR yang sesuai dengan standar. Sebelum gue bahas cara memasang APAR, silakan Sabtujan untuk like video ini. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Kemudian juga tinggalkan komentar di kolom bawah. Sabtujan semua, berbicara mengenai APAR ya tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana sih cara untuk memasang APAR. Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 telah dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara memasang APAR yang aman. Cara untuk memasang APAR yang aman itu telah ada di bab 2. Nah, yang pertama itu disebutkan bahwasannya setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai, dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Berarti dalam pasal 4 ayat 1 ini, APAR itu tidak boleh ditutupi ya, karena kan harus mudah diambil tuh dan mudah terlihat. Kemudian juga harus dipasang tanda. Jadi kalau misalnya APAR itu kehalang barang gitu ya, kehalang barang bertumpuk, berarti itu salah. Pemberian tanda pemasangan tersebut S1 harus sesuai dengan lampiran 1. Nah, tanda pemasangannya itu bisa kita lihat ya, Citizen. Tanda pemasangan itu di lampiran 1 kayak dia bentuknya itu kayak segitiga terbalik. Kemudian ada tulisan alat pemadam apinya. Nah, panjang dari segitiga terbalik itu 35 cm. Kemudian alat pemadam api itu berada dalam kotak putih dengan lebarnya 35 cm. Nah, kemudian warna dasar dari segitiga api itu adalah warna merah untuk lebih mudah terlihat, dan juga karena memang sesuai dengan standar ANSI ya, untuk alat-alat pemadam api itu warna merah. Kemudian ada tanda panah di bawah, itu ketinggiannya 7,5 cm. Nah, segitiganya ini adalah segitiga sama sisi. Jadi masing-masing sisinya adalah 35 cm. Kemudian untuk huruf alat pemadam apinya itu tingginya adalah 3 cm. Nah, sepertinya Permenaker 4 tahun 1980 ini ada kesalahan ya. Ini kalau tinggi hurufnya 3 cm, kemudian lebar kotaknya 35 cm, kayaknya nggak akan serapat ini deh. Dan kalau misalnya lebar huruf dan lebar, kalau misalnya segitiga, dan kalau misalnya kotak putihnya itu selebar 35 cm, dia berarti selebar APAR-nya dong ya. Jadi kayaknya nggak mungkin, ini salah nih pasti ini. Jadi yang dimaksud sini adalah tinggi hurufnya itu adalah 3 cm dan tinggi kotak putihnya adalah 3,5 cm. Nah, itu baru masuk akal. Kemudian tinggi panah 7,5 cm. Jadi ini lampirannya perlu direvisi ya menurut saya. Kemudian untuk tanda APAR ini dipasang dalam ketinggian 125 cm. Ya, itu adalah ketinggian yang memang sangat mudah dijangkau oleh mata. Dan itu dipasang persis di atas dari APAR atau kelompok APAR yang ada di situ. Jadi jangan sampai APAR-nya di mana, tandanya di mana. Nah, itu kan kalau misalnya ada kebakaran jadinya pusing untuk nyari APAR-nya. Oh ya, Citizen, untuk apabila APAR-nya itu diletakkan di tiang kolom yang seandainya tiang kolom itu susah untuk dipasang tanda yang segitiga itu, maka di Permenaker Nomor 4 tahun 1980 di lampiran 1 halaman kedua itu diperbolehkan untuk tiang kolomnya diberikan kayak ban gitu ya. Ban itu dalam arti cat ya, cat atau warna yang melingkar dengan ketinggian 125 cm dan warnanya adalah warna merah. Nah, si ban atau cat itu lebarnya 20 cm. Kemudian untuk pasal 4 ayat 4 disebutkan bahwasanya pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, sebenarnya apa sih APAR dan jenis kebakaran yang sesuai untuk dipadamkan, Citizen jangan lupa untuk dilihat ya. Dilihat di channel Agung K3ku, di situ sudah dijelaskan jenis APAR dan kebakaran yang sesuai untuk dipadamkan. Pasal 4 ayat 5. Penempatan tersebut S1 antara alat pemadam api yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya tidak boleh melebihi 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja. Ya, Citizen semua, misalnya ada sebuah tembok ya, panjangnya adalah 90 meter, maka kalau dalam kasus seperti itu, dalam satu tembok yang panjang 90 meter itu berarti kita harus meletakkan
6 apar. Karena tadi maksimum untuk peletakan apar adalah dalam jarak 15 meter. Pasal 4 ayat 6 itu disebutkan bahwasannya semua tabung apar itu sebaiknya berwarna merah. Ya tapi meskipun kata-katanya ini sebaiknya ya, tapi untuk zaman sekarang ini sudah sangat jarang apar yang berwarna lain selain warna merah. Itu memang untuk mempermudah juga ya untuk melihat apar dari jauh. Karena kalau misalnya warna biru nanti ketukar nih sama tabung gas, warna hijau ke tabung gas juga, pink tabung gas juga. Memang yang identik dengan apar itu adalah warna merah. Lanjut ke pasal 5, dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat. Jadi lihat nih ya, ada karatnya enggak nih. Nah, kalau ini apar yang gue pegang nih nggak ada cacatnya, nggak ada karatnya, jadi bisa dipasang. Pasal 6, setiap alat pemadam api ringan harus dipasang, ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan ke dalam lemari atau peti box yang tidak dikunci. Jadi ini jangan sampai diletakkan di lantai nih aparnya. Ini harus dipasang di dinding atau di lemari. Nah, lemarinya itu jangan sampai dikunci karena kalau misalnya dalam keadaan kebakaran nyari-nyari kuncinya itu susah. Lemari atau peti box dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman safety glass dengan tebal maksimum 2 mm. Nah, jadi mungkin ada tempat kerja yang apar ini sering hilang dan diambil sama orang ya, jadi harus dikunci. Nah, kalau memang harus dikunci itu nggak apa-apa, cuman itu ada di dalam safety glass yang mana bisa dipecahkan ya. Berarti disediakan di situ mungkin kayak palu pemecah gitu, dan pastikan juga untuk lebar ketebalan dari kacanya itu hanya 2 mm, jadi mudah untuk kita pecahkan. Pasal 7 ayat 1, sengkang atau konstruksi penguat lainnya seperti tersebut pasal 6 ayat 1 tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati. Kemudian ukuran panjang dan lebar bingkai kaca aman tersebut pasal 6 ayat 2 harus disesuaikan dengan besarnya alat pemadam piringan yang ada dalam lemari atau peti box sehingga mudah dikeluarkan. Ya, jadi jangan sampai kaca kekecilan karena kalau kecilan susah banget narik aparnya gitu. Bikin ribet nanti. Jadi harus cukup besar untuk kita bisa menarik apar dengan mudah. Pemasangan alat pemadam api ringan pasal 8. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas puncaknya berada dalam ketinggian 1,2 meter. Nah, jadi untuk apar ini ya ditaruh di tembok itu atau misalnya dari lantai itu dikasih dudukan ya. Itu ketinggiannya itu 1,2 meter sehingga sangat mudah untuk kita ngambil si handle ini. Jadi 1,25-nya itu ada tanda segitiga apar itu ya. Jadi ini sangat mudah terlihat, sangat mudah untuk diambil. Kecuali jenis CO2 dan tepung kering dry chemical dapat didapatkan lebih rendah. Nah, jadi kalau yang dry chemical ini dapat ditempatkan lebih rendah. Nah, dengan syarat minimum tidak kurang 15 cm dari lantai. Jadi nggak apa-apa nih, nggak sampai 1,2 meter. Agak ke bawah tuh nggak masalah, asal ketinggian itu minimum 15 cm. Nah, ini kenapa diletakkan di atas lantai? Karena untuk menghindari pembekuan ya, cloaking. Itu bisa pakai dudukan. Pasal 9, alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan dibuat khusus suhu di luar batas tersebut di atas. Jadi diperhatikan juga ya untuk suhunya jangan sampai terlalu lebih atau terlalu kurang karena dapat mempengaruhi efektivitas dari apar itu memadamkan api. Nah, kalau di Indonesia sih suhunya suhu normal ya. Kalau ditaruh di pabrik juga suhunya suhu normal ya. Ya, jadi jangan sampai juga misalnya ditaruh di kulkas gitu ya, di lemari pendingin. Nah, kalau taruh di lemari pendingin ya pastikan aja suhunya nggak sampai minus 44 derajat Celcius. Kalau sampai minus berarti harus ada apar khusus ya. Mungkin bisa cek di supplier atau vendornya. Kemudian alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. Ya, jadi untuk tempat-tempat kerja yang banyak area terbukanya ya, dan memang ada resiko kebakaran di area terbuka, nah itu bisa untuk meletakkan apar di area terbuka. Cuman harus ada tutupnya nih, harus ada tutupnya. Jangan sampai dia terpapar cahaya matahari langsung atau terpapar hujan langsung, karena bisa menimbulkan karat dan akhirnya merusak dari apar. Itu harus ada penutupnya. Ya gue sarankan sih kasih lemari gitu ya, yang tidak terkunci, jadi bisa tetap aman, bisa tetap awet aparnya. Citizen semua, itu adalah cara untuk pemasangan alat pemadam api ringan berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jika Citizen suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga untuk subscribe channel ini. Kemudian untuk tinggalkan komentar untuk berinteraksi lebih lanjut atau ingin bertanya. Gua Agung Ketigaku, salam selamat.